berjumpa dengan Tuhan Yesus agar disentuh, ditahirkan baru, diciptakan secara baru lagi adalah perayaan Ekaristi ini. Setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi ini, baik yang mengikutinya secara live streaming dan yang hadir di sini, percaya Tuhan mentahirkan kita. Percaya Tuhan membersihkan kita. Percaya Tuhan menciptakan kita secara baru lagi. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menempuh jalan yang ditunjukkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi. Bapak Ibu Saudara-saudari, baik yang ada di kapel ini maupun yang mengikuti live streaming, semoga kita sehat-sehat semua dan kita bersyukur karena Tuhan mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perayaan keselamatan ini. Kita bersyukur karena kita boleh berjumpa dengan Tuhan dan mendengarkan sabdanya dan juga menerima dalam kerinduan dan juga di sini dalam perayaan Ekaristi ini kita menerima tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, berita tentang kelahiran Ishak bagi Abraham dan Sarah merupakan bukti bahwa tiada sesuatu pun yang mustahil bagi Allah. Sampai dengan zaman Yesus yang mentahirkan, yang menyembuhkan orang yang sakit kusta. Semua itu menjadi kenyataan bahwa Allah selalu ada berjalan bersama kita dalam situasi apapun. Baik sekarang dalam situasi pandemi seperti ini, Tuhan hadir bersama kita. Ia datang untuk menciptakan kita secara baru lagi. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kita bersyukur kepada Allah dengan merayakan Ekaristi Kudus ini dan mohon semoga kita juga mendengarkan sabdanya sebagai sabda yang menghidupkan dan menciptakan kita secara baru lagi. Karena itu, marilah pada awal perayaan ini kita menyadari segala kelemahan, kesalahan, dan dosa-dosa kita supaya pantas dan layak mengambil bagian dalam perayaan keselamatan ini. Ibu Bapa, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kemauan, kenekatan Tuhan Yesuslah yang membuat orang kusta itu menjadi tahir, menjadi sembuh. Kita mendengar minggu-minggu atau hari-hari kemarin, kita mendengar tentang kegiatan Tuhan Yesus, bahwa Ia sedang berada di bukit mengajar para rasul, dan hari ini Tuhan Yesus telah turun dari bukit. Dan itu tidak berarti bahwa tugas Tuhan Yesus sudah selesai. Karena ternyata begitu Tuhan Yesus turun, kita mendengar dalam bacaan Injil tadi, tatkala Ia turun dari bukit, justru banyak orang yang berjejal mengikuti Dia. Dan ada orang yang sakit kusta datang untuk minta penyembuhan. Dan penyakit kusta ketika itu sangat ditakuti, seperti yang terjadi dengan kita sekarang, yakni virus COVID-19. Malah memang orang yang sakit kusta ketika itu harus diisolasi di luar perkampungan. Tetapi hari ini kita mendengar bahwa orang yang sakit kusta itu datang dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Orang itu tahu sikap perlakuan masyarakat terhadap dia, maka bahkan terhadap semua orang kusta. Seperti perlakuan kita juga terhadap saudara-saudari kita yang terpapar COVID-19. Orang takut dekat.
Orang sepertinya begitu berdiri dekat saja sudah merasa terpapar. Suasananya seperti itu. Maka orang yang mengidap kusta justru datang dan tahu sikap masyarakat terhadap dia seperti itu, maka ia datang dengan kelemahannya di hadapan Tuhan Yesus. Tetapi orang kusta itu yang datang di hadapan Tuhan Yesus dengan prinsip bahwa dalam kerapuhannya, dalam kelemahannya, ditolak oleh banyak orang yang ada dalam kehidupan bersama dalam masyarakat, justru kuasa kasih Tuhan Yesus itu nampak sempurna dalam diri orang itu. Karena itulah si kusta membuka hatinya kepada Tuhan Yesus dengan sikap dia mengakui penyakitnya itu. Dia terus terang untuk menyebut dirinya sebagai si kusta. Ia mengakui kelemahannya dengan rendah hati, dan karena pengakuannya itu, karena kerendahan hatinya itu, maka ia memohon penuh percaya kepada Tuhan Yesus. Jika Tuhan mau, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Berbekalkan sikap ini, Tuhan Yesus tergerak hati untuk mentahirkan. Tuhan Yesus tergerak hati untuk menciptakan orang kusta itu menjadi normal kembali. Tuhan Yesus bersabda, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Maka jadilah ciptaan baru dalam diri orang yang sakit kusta itu. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, terjadinya penyembuhan atas diri orang kusta itu karena kemauan Tuhan Yesus. Karena kenekatan Tuhan Yesus untuk berjumpa, untuk mengulurkan tangan dan menyentuh orang yang sakit kusta itu. Dan orang yang sakit kusta itu pun menjadi tahir berkat kemauan, keinginan dan kehendak Tuhan Yesus. Maka orang yang sakit kusta itu terjadi ciptaan baru atas dirinya. Ciptaan baru atas diri orang sakit kusta itu karena belas kasih Allah dalam diri melalui diri Tuhan Yesus untuk menyelamatkan, untuk menyembuhkan, untuk menghidupkan, untuk membuat sesuatu yang baru lagi. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, di hadapan Tuhan Yesus, setiap kita akan menjadi tahir. Setiap kita akan menjadi ciptaan baru lagi. Tetapi sebagai manusia yang memiliki segudang kerapuhan dan kelemahan, maka secara moral, marilah kita bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Terbuka penuh penyerahan kepada Tuhan Yesus. Dalam masa pandemi seperti ini, sekarang ini, setiap kita berusaha agar selalu dibaharui, selalu diciptakan baru dari hari ke hari, selalu dimurnikan dari waktu ke waktu. Tetapi harapan kita seperti itu mestinya haruslah berusaha kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Orang mengatakan Tuhan itu hanya sejauh doa. Maka doa dapat membuat kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam masa pandemi seperti ini, dalam gereja Katolik ada banyak warisan untuk kita pakai sebagai doa yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Dan dengan rendah hati kita memohon Tuhan menjamah kita seperti orang yang sakit kusta itu. Yang lain selain warisan doa,
sabda Tuhan, kita membacanya, dan di situ kita berjumpa dengan Tuhan sendiri. Dan yang paling membuat kita orang-orang Katolik berbahagia berjumpa dengan Tuhan Yesus agar disentuh, ditahirkan baru, diciptakan secara baru lagi adalah perayaan Ekaristi ini. Setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi ini, baik yang mengikutinya secara live streaming dan yang hadir di sini, percaya Tuhan mentahirkan kita. Percaya Tuhan membersihkan kita, percaya Tuhan menciptakan kita secara baru lagi. Amin. Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau berkenan melebur dosa-dosa kami, asal kami berani mengimani belas kasih-Mu yang Kau sampaikan kepada kami melalui Yesus saksi yang patut setia. Ajarilah kiranya kami mengikuti Dia, karena Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Semoga diri kita, hidup, dan keluarga pekerjaan kita, semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi pada pagi hari ini sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus Tuhan. Amin.